Diduga akibat salah paham, seorang santri asal Banyuwangi, Jawa Timur tewas dianiaya oleh 4 orang seniornya. Ironisnya, salah satu orang dari 4 santri yang sudah dijadikan tersangka penganiayaan adalah saudara sepupu korban. Hati orang tua mana yang tak hancur melihat buah hati kesayangannya kembali ke rumah dalam bungkusan kain kafan. Tak ada yang menduga santri laki-laki yang baru berusia 14 tahun itu akan pulang tinggal nama saat diantar pengasuh pondok pesantrennya. Amarah keluarga pun meluap saat melihat kondisi jenazah korban penuh luka lebam hingga bekas sundutan rokok dan jeratan leher pada jasad korban. Warga di kawasan Kendang Lembu, Karangharjo, Glenmore, Banyuwangi, Jawa Timur juga ikut geram dan menyesalkan pengasuh pondok pesantren yang memberi keterangan berubah-ubah perihal penyebab meninggalnya korban. Pulang pondok tahu-taunya kayak gini, Pak. Gimana, Pak? Gimana, Pak? Tenang, gimana, Pak? Pengasuh pondok pesantren sempat beralasan jika korban tewas akibat jatuh dari kamar mandi setelah mendapat informasi dari sepupu korban yang juga menimba ilmu di pondok pesantren. Karena saya dari awal juga berniat mengantar dengan sebelumnya dapat laporan bahwa ini anaknya jatuh, kan saya tidak ikut tidak ikut istilahnya ngeramut, dan itu sudah begitu masuk. Saya berangkatnya dari awal di belakangnya mobil ambulan. Jadi detailnya saya juga tidak tahu. Keluarga heran, selama hidup santri yang menimba ilmu di pondok pesantren di wilayah Kediri, Jawa Timur dikenal sebagai pribadi pendiam. Karena kematian yang tak wajar itulah kasusnya dilaporkan ke kepolisian. Diam, ya kalau dia nggak diajak ngomong ya nggak bakal ngomong. Dia meskipun teman-temannya nakal dia juga diam gitu. Nggak pernah. Tapi kalau dia misal bully sama teman-temannya juga, dia nggak pernah bilang sama saya gitu. Terus paling kadang cuma cerita pembaik gitu, aku diginiin sama ini gitu, tapi ya dia nggak lawan gitu. Aparat kepolisian akhirnya menetapkan 4 santri sebagai tersangka penganiayaan terhadap korban. Satu di antaranya ternyata adalah saudara sepupu korban berinisial AF. Motif penganiayaan diduga karena salah paham. Akibatnya korban dianiaya hingga berulang kali. Kami telah melaksanakan tindak lanjut berupa olah TKP, kemudian pemeriksaan beberapa saksi. Dan kemarin hari Minggu malam 25 Februari 2024 kami telah amankan 4 orang dan kita juga tetapkan sebagai tersangka dan kita laksanakan penahanan untuk proses penyidikan lebih lanjut. Kini 4 santri itu terancam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, pasal pengeroyokan dalam KUHP, dan pasal penganiayaan yang menyebabkan orang meninggal dunia dengan hukuman maksimal 15 tahun penjara. Tim Liputan melaporkan.